Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video yang penuh hikmah dan inspirasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan beberapa kisah Islami yang mengandung nilai-nilai kehidupan yang bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Kisah-kisah ini mengajarkan tentang kesabaran, keikhlasan, kebaikan hati, serta bagaimana menghadapi ujian hidup dengan penuh tawakal kepada Allah. Semoga setiap cerita yang kami bagikan dapat memberikan pencerahan, motivasi, dan memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak bersama kisah-kisah yang akan menyentuh hati ini, yang tentunya bisa menjadi sumber inspirasi untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan hidup Andre, sang pencuri. Andre adalah seorang pria yang telah terjerumus ke dalam dunia pencurian sejak 2 tahun yang lalu, akibat kesulitan ekonomi yang menimpa keluarganya. Kehidupannya yang serba kekurangan membuatnya merasa terdesak dan putus asa. Ia merasa tidak ada pilihan lain selain mencuri untuk bertahan hidup. Keputusannya untuk menjadi pencuri bukanlah hal yang mudah baginya, namun ia merasa itulah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk keluarganya. Pada suatu malam, Andre telah mempersiapkan segalanya untuk melaksanakan aksinya. Dengan membawa perlengkapan seperti obeng, pisau, dan beberapa senjata lainnya untuk berjaga-jaga, ia berangkat menggunakan sepeda motor. Ia berkeliling mencari rumah-rumah mewah yang kosong, berharap bisa menemukan rumah yang mudah dijadikan sasaran tanpa terdeteksi. Setelah 1 jam mencari dan mengamati kondisi sekitar, Andre akhirnya memilih sebuah rumah besar bercat putih krem yang tampaknya kosong. Tanpa ragu, Andre masuk melalui jalan belakang yang tidak terpantau oleh kamera CCTV. Ia melangkah perlahan, menyusuri dapur dengan hati-hati, dan kemudian masuk ke ruang tengah rumah tersebut. Di sana, matanya tertumbuk pada sebuah kaligrafi indah bertuliskan Allah yang terpasang di dinding. Kaligrafi itu sangat memukau, bercahaya dan begitu indah menurut pandangan Andre. Ia belum pernah melihat karya seni seperti itu sebelumnya, dan tanpa sadar, ia terpaku sejenak, hampir melupakan tujuan awalnya datang ke rumah itu. Beberapa menit berlalu, hingga akhirnya Andre tersadar bahwa ada seseorang di dekatnya. Tanpa peringatan, pemilik rumah muncul dan Andre langsung panik. Dengan cepat, ia mengarahkan pisau ke pemilik rumah, berusaha menakut-nakuti agar orang itu tidak berbuat macam-macam. "Jangan panggil polisi. Saya hanya ingin membeli susu untuk anak saya," ujar Andre dengan terbata-bata, berusaha menjelaskan alasan di balik tindakannya. Namun, pemilik rumah yang ternyata adalah seorang pria yang sangat bijaksana, tetap tenang dan tidak panik. "Tenanglah, ambil uang ini," kata pemilik rumah tersebut, sambil mengeluarkan uang sekitar 1 juta rupiah dan memberikannya kepada Andre. "Saya tidak akan memanggil siapapun," tambahnya dengan nada yang penuh rasa empati. Andre tertegun sejenak. Ia tidak menyangka akan mendapat perlakuan seperti itu. Dengan perlahan,
Ia menerima uang tersebut, namun tubuhnya tiba-tiba terasa lemas. Lututnya tak sanggup lagi menopang tubuhnya yang gemetar. Tak dapat menahan emosi, Andre akhirnya berlutut di depan pemilik rumah, menangis terisak-isak. Ia merasa sangat malu dengan dirinya sendiri, terjerat dalam rasa bersalah yang mendalam. Di tengah isakan tangisnya, Andre memohon kepada pemilik rumah itu untuk mengajarkannya bagaimana menjadi seorang Muslim. Tuan rumah yang bijaksana itu sangat senang mendengar permintaan Andre dan dengan penuh kasih, ia langsung mengajak Andre untuk bertemu dengan seorang ulama keesokan harinya. Pada pertemuan itu, Andre akhirnya mengucapkan syahadat di masjid terdekat dan memeluk agama Islam dengan sepenuh hati. Setelah beberapa bulan menjalani hidup sebagai seorang Muslim, Andre merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Keuangan keluarganya membaik dan stabil, dan ia mulai menjalani kehidupan yang jauh lebih baik, penuh harapan dan kedamaian. Rasa syukur yang mendalam mengisi hatinya atas petunjuk yang diberikan Allah. Ia merasa sangat bersyukur, tidak hanya karena keadaan ekonominya membaik, tetapi juga karena ia telah menemukan jalan hidup yang lebih baik. Sebagai bentuk rasa terima kasih, Andre akhirnya mengembalikan uang sebesar 1 juta rupiah yang telah diberikan oleh pemilik rumah yang baik hati itu. Dengan tulus, ia mengembalikan uang tersebut sebagai bentuk penebusan dan untuk menunjukkan perubahan hatinya. Pemilik rumah itu menerima dengan senang hati dan berterima kasih atas pengembalian yang dilakukan Andre, menyadari bahwa hidayah benar-benar datang pada waktu yang tepat dan di tempat yang tidak terduga. Cerita ini mengajarkan kita bahwa hidayah Allah bisa datang kapan saja dan di mana saja, bahkan dalam keadaan yang paling gelap sekalipun. Seperti yang dialami Andre, kadang-kadang sebuah tindakan kecil dari seseorang yang penuh kasih dapat mengubah hidup seseorang selamanya. Sebuah perjalanan dari kegelapan menuju cahaya, dan dari kebingungannya menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan.